salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Salah. Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau yang utang budi ke Bapak. Buat Pak Fahrul Rosi, tolong jangan pura-pura buta dan tuli terhadap fakta yang terjadi. Faktanya bukan Bapak Jokowi yang mendorong anaknya. Faktanya Gibran Rakabuming Raka mendampingi Bapak Prabowo itu adalah keinginan Bapak Prabowo sendiri. Ya. Bahkan Bapak Prabowo berjuang untuk mendapatkan Pak Gibran. Ya, kita tahu itu. Apalagi kita coba membangun pola pikir bahwa Bapak Jokowi yang berupaya menyelipkan anaknya mendampingi Bapak Prabowo. Sesat dan menyesatkan. Bahkan kalau boleh dikata Bapak Prabowo itu merayu-rayu, mengemis-ngemis kepada Bapak Jokowi agar mau merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo. Gibran bukan anak Jokowi. Ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Nah, kalau begitu Gibran bukan anak Jokowi. Itu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan itu. Enak aja bikin putusan, bukan nepotisme. Ini anak siapa dia? Saya mulai berpikir bahwa ijazah Pak Egy Sujana ini perlu juga untuk disidik, diteliti. Apakah Pak Egy Sujana ini benar-benar seorang sarjana hukum? Apakah dia benar-benar seorang profesor ahli hukum? Ataukah jangan sampai ijazah sarjananya palsu? Karena saya tidak melihat citra seorang profesor di diri Pak Egy Sujana ini. Coba perhatikan ketika Pak Egy Sujana itu membuat statement. Adakah saudara melihat citra profesor di sana? Adakah saudara melihat ada citra seorang ahli hukum? Tidak, saya secara pribadi tidak melihat itu. Saudara, kali ini saya ingin menanggapi ada dua orang ya. Yang pertama Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Rosi lagi. Dan yang kedua ada Pak Egy Sujana ya. Ini menurut saya ini statement yang menyesatkan sehingga penting untuk direspon, penting untuk ditanggapi agar supaya itu tidak meracuni cara berpikir masyarakat. Kira-kira itu tujuan saya. Nah, yang pertama tentang Pak Fahrul Rosi, dia katakan Pak Prabowo jangan merasa hutang budi kepada Pak Jokowi gitu. Justru Pak Jokowi yang hutang budi ke Pak Prabowo. Ini analoginya adalah karena Pak Prabowo seperti memberi peluang untuk anaknya Pak Jokowi atau Pak Gibran Rakabuming Raka, anak kandung Pak Jokowi itu nebeng, begitu kira-kira analogi Pak Fahrul Rosi ini. Nebeng Pak Prabowo untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia kan, sehingga menurut Pak Fahrul Rosi itu yang berhutang budi justru Pak Jokowinya, bukan Jenderal Prabowo, Presiden Republik Indonesia saat ini, begitu. Nah, ini menyesatkan. Kenapa? Karena Pak Fahrul Rosi ini seakan-akan buta dan tuli dan tidak mengetahui kronologi sesungguhnya, tidak mengetahui fakta yang terjadi pada masa-masa kampanye ketika itu. Pak Fahrul Rosi ini seakan-akan tidak melihat atau bahkan tidak mau tahu dengan perjuangan Bapak Prabowo mendapatkan Pak Gibran Rakabuming Raka. Perlu dicatat, perlu diingat ya, bahwa yang ngotot untuk mendapatkan Gibran, yang ngotot agar Gibran bisa mendampingi Bapak Prabowo ya Bapak Prabowo sendiri, begitu. Ya, Pak Prabowo sudah bilang. Keinginan Bapak Prabowo agar Pak Gibran Rakabuming Raka itu mendampinginya di Pilpres 2024 itu tidak serta-merta direstui oleh Bapak Jokowi. Ini perlu dicatat, perlu diingat. Jadi bukan Bapak Jokowi yang menempelkan anaknya ke Bapak Prabowo. Ini penyesatan. Ya. Untuk mendapatkan restu dari Bapak Jokowi saja itu butuh satu perjuangan yang luar biasa dari Bapak Prabowo. Berkali-kali Bapak Prabowo itu berupaya
pendekatan dengan Bapak Jokowi, berupaya untuk mendapatkan restu Bapak Jokowi agar Pak Gibran Rakabuming Raka itu mendampingi Bapak Prabowo di Pilpres 2024. Ya. Ini perlu diingat, ya, sehingga kita tidak kemudian membangun cara berpikir yang sesat dan menyesatkan. Nah, kalau cara berpikir kita itu menjadi cara berpikir pribadi dan kemudian itu tidak diekspos, nggak masalah begitu. Itu biar menjadi properti pikiran kita sendiri, nggak apa-apa. Properti diri kita sendiri, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi terserah-serah kita mau berpikir apa, yang mau membangun pola pikir seperti apa, nggak apa-apa. Itu untuk pribadi kita sendiri. Tapi ketika itu diekspos, apalagi ini ada embel-embel Jenderal Purnawirawan TNI, nah otomatis ada daya pengaruhnya. Jadi ini akan meracuni pikiran masyarakat, seolah-olah ya, Bapak Jokowi itu adalah sosok yang begitu haus, bahkan tamak akan kekuasaan, sehingga dengan berbagai cara menyelipkan anaknya Pak Gibran Rakabuming Raka ini untuk mendampingi Bapak Prabowo, begitu. Nah, ini yang sangat menyesatkan. Faktanya bukan Bapak Jokowi yang mendorong anaknya. Faktanya Gibran Rakabuming Raka mendampingi Bapak Prabowo itu adalah keinginan Bapak Prabowo sendiri. Bahkan Bapak Prabowo berjuang untuk mendapatkan Pak Gibran. Ya. Berkali-kali Bapak Prabowo melakukan pendekatan dengan Bapak Jokowi. Berkali-kali Bapak Prabowo mencari kesempatan untuk mendapatkan restu Bapak Jokowi. Bahkan kalau boleh dikata, Bapak Prabowo itu merayu-rayu, mengemis-ngemis kepada Bapak Jokowi agar mau merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo. Jadi tidak mudah seorang Gibran Rakabuming Raka mendampingi Jenderal Prabowo Subianto di Pilpres 2020. Tidak mudah. Oke? Apalagi kita coba membangun pola pikir bahwa Bapak Jokowi yang berupaya menyelipkan anaknya mendampingi Bapak Prabowo. Sesat dan menyesatkan. Bapak Prabowo lah yang berjuang mendapatkan Gibran. Bapak Prabowo lah yang kata kasarnya menurut saya mengemis-ngemis kepada Bapak Jokowi. Hingga akhirnya Bapak Jokowi bilang apa? Wes, Gibran orang dewasa, punya kehendak sendiri. Ngomonglah langsung kepada yang punya diri. Nah, ya. Kita tahu. Terakhir Bapak Jokowi menyerahkan itu semua kepada Bapak Prabowo. Dan pada momen terakhir Bapak Prabowo langsung mendatangi Pak Gibran Rakabuming Raka dan meminta langsung kepada Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang menginginkan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Jenderal Prabowo Subianto, ya Bapak Prabowo sendiri, Jenderal Prabowo sendiri. Bukan Bapak Jokowi yang menyisipkan anaknya. Bukan Bapak Jokowi yang memaksa sandingkan anaknya kepada Bapak Prabowo. Ini sesat dan menyesatkan. Pak Prabowo juga atau bilang, bukan Gibran Rakabuming Raka yang terlalu haus akan kekuasaan sehingga memaksakan dirinya untuk mendampingi Bapak Prabowo. Tidak seperti itu ceritanya. Tidak seperti itu faktanya. Tidak seperti itu kronologisnya. Jadi ini yang pertama. Mengingat ini sudah viral sekali statement dari Pak Fahrul Rosi, Jenderal Purnawirawan TNI ini. Dan menurut saya agar tidak kemudian meracuni dan menyesatkan pikiran masyarakat, inilah saya mencoba untuk menanggapi dan menceritakan ini loh. Kronologis sesungguhnya sesuai dengan fakta adalah seperti ini. Bukan Bapak Jokowi yang berupaya menyisipkan anaknya karena motif haus kekuasaan. Tamak akan bukan seperti itu. Atau bukan juga karena Pak Gibran Rakabuming Raka terlalu haus akan kekuasaan sehingga memaksakan dirinya mendampingi Jenderal Prabowo Subianto. Tidak seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Jadi buat Pak Fahrul Rosi, tolong jangan pura-pura buta dan tuli terhadap fakta yang terjadi. Tolong sebagai tokoh bangsa, sebagai Jenderal Purnawirawan TNI, sekali-sekali berpikir bagaimana untuk menghadirkan ketentraman di masyarakat dan stoplah membangun narasi-narasi sesat dan menyesatkan. Stoplah membangun narasi-narasi yang sifatnya itu hasutan dan provokasi. Stop semua itu.
Yang kedua, ini tentang Pak Egy Sujana. Oh. Saya mulai berpikir bahwa ijazah Pak Egy Sujana ini perlu juga untuk disidik, diteliti. Kayaknya palsu. Apakah Pak Ya. Egy Sujana ini benar-benar seorang sarjana hukum? Apakah dia benar-benar seorang profesor ahli hukum? Ataukah jangan sampai ijazah sarjananya, status atau gelar profesornya itu abal-abal? Jangan sampai palsu. Karena saya tidak melihat ada citra seorang profesor di diri Pak Egy Sujana ini. Coba perhatikan ketika Pak Egy Sujana itu membuat statement. Adakah saudara melihat citra profesor di sana? Adakah saudara melihat ada citra seorang ahli hukum? Tidak, saya secara pribadi tidak melihat itu. Ya. Nggak Jadi ada. segala statement Pak Egy Sujana dalam beberapa peristiwa hukum yang terjadi belakangan, saya lebih melihat itu adalah spekulasi yang menyesatkan, begitu. Bukan analogi, tapi spekulasi, spekulatif. Nah, Pak Egy Sujana mengatakan kalau Pak Gibran Rakabuming Raka mendampingi Jenderal Prabowo Subianto itu tidak boleh disebut nepotisme. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi, sehingga perlu membuktikan bahwa Gibran bukanlah anak Jokowi. Nah, ini juga menyesatkan, ya. Ini bukan analogi, ini adalah spekulasi berpikir yang sesat dan menyesatkan. Nah, memang menurut saya orang-orang sesat yang dilahirkannya adalah penyesatan, begitu. Pikiran orang-orang sesat yang dilahirkannya adalah penyesatan. Nah, inilah Pak Egy Sujana menurut saya salah satu penyesat di negeri ini. Nepotisme, apa itu nepotisme? Nepotisme, saya misalkan seorang pejabat, ya, saya misalkan ada di lingkaran kekuasaan, kemudian saya dengan berbagai cara mengupayakan privilege, yang istilah politiknya karpet merah, memberi kemudahan kepada anak-anak saya atau sanak famili saya untuk juga turut serta masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk juga turut menikmati kekuasaan bersama-sama dengan saya. Kira-kira seperti itu. Pengertian sederhana daripada nepotisme. Nah, kembali lagi seperti penjelasan saya ketika menanggapi statement Pak Fahrul Rozi. Apakah iya seperti itu? Apakah Bapak Jokowi ketika menjabat Presiden Republik Indonesia memberikan privilege kepada anak-anaknya? Tidak. Apakah Bapak Jokowi yang mendorong anaknya untuk mendampingi Jenderal Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Tidak. Bukan Bapak Jokowi yang memberi privilege kepada Pak Gibran Rakabuming Raka. Bukan Bapak Jokowi yang memberi karpet merah kepada anak, jalan mulus kepada anaknya untuk bisa mendampingi Jenderal Prabowo Subianto agar berada di pusaran lingkaran kekuasaan. Tidak seperti itu. Gibran Rakabuming Raka mendampingi Jenderal Prabowo, itu bukan upayanya Bapak Jokowi. Sekiranya itu adalah upaya Bapak Jokowi, baru masuk ketika itu disebut sebagai nepotisme. Tapi faktanya tidak seperti itu. Yang meminta Pak Gibran Rakabuming Raka ya Bapak Prabowo. Yang merayu-rayu Bapak Jokowi, yang memohon-mohon kepada Bapak Jokowi agar merestui Pak Gibran Rakabuming Raka mendampinginya di momen Pilpres 2020, ya Bapak Prabowo sendiri. Jenderal Prabowo sendiri. Bahkan kata kasarnya seperti yang saya bilang tadi, Bapak Prabowo itu seakan-akan mengemis-ngemis kepada Bapak Jokowi. Ya, kita tahu itu ceritanya. Jadi, bukan nepotisme itu bukan berarti di situ ada anaknya Bapak Jokowi, berarti itu nepotisme. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Nepotisme kecuali Bapak Jokowi yang mendorong anaknya, memaksa anaknya, ya, menyelipkan anaknya di pusaran kekuasaan dengan cara menyandingkannya dengan Jenderal Prabowo Subianto. Itu baru nepotisme. Sedangkan posisi Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini, itu adalah keinginan Jenderal Prabowo Subianto sendiri. Dan untuk mendapatkan Pak Gibran Rakabuming Raka berdampingan dengan beliau di momen Pilpres 2024 itu tidak sederhana, tidak mudah. Ada berbagai upaya yang penuh dengan perjuangan yang dilakukan oleh Jenderal Prabowo Subianto sehingga bisa mendapatkan restu dari, bukan restu,
Bapak Jokowi pada dasarnya tidak merestui dan Ya. bahkan tetap berpatokan kepada pendiriannya. Tapi kembali Bapak lagi. Jokowi tidak welcome untuk permintaan Bapak Prabowo yang satu itu. Bapak Jokowi tidak merestui anaknya. Tidak bisa kata Bapak Jokowi, katanya. Kenapa? Karena belum cukup umur Pak Gibrannya. Belum pantas berdasarkan konstitusi. Ya. Tapi yang ngotot itu Bapak Prabowo. Yang memohon-mohon, yang merayu-rayu, bahkan mengemis-ngemis, ya Jenderal Prabowo Subianto sendiri. Jadi apakah kita melihat itu merupakan gambaran dari nepotisme? Tidak. Tidak. Nepotisme kecuali Bapak Jokowi sendiri yang memanfaatkan kekuasaan yang sementara ada di tangannya untuk memberi privilege kepada anaknya, memberi kemudahan kepada anaknya, menyisipkan paksa anaknya mendampingi Jenderal Prabowo Subianto, itu baru nepotisme. Oke? Jadi saya berharap Pak Farul Rossi, Jenderal Purnawirawan TNI, ya, bisa lebih jujur dengan fakta yang terjadi, bahwa ini bukan berbicara tentang utang budi atau tak utang budi, bukan. Tapi ini berbicara tentang fakta, dan yang menginginkan Pak Gibran Rakabuming Raka dengan cara merayu-rayu, dengan cara memohon-mohon kepada Bapak Jokowi, ya Jenderal Prabowo Subianto sendiri. Ini fakta penting diketahui oleh rakyat. Saya pikir seperti itu. Ya, kalau kita sebagai pendukung Pak Prabowo tahu lah ya, sampai Pak Prabowo juga bilang, ya saya yang meminta ke Pak Jokowi untuk Mas Gibran menjadi wakil saya. Itu Pak Prabowo sendiri yang ngomong gitu loh ya kan. Tapi masih saja dipelintir oleh mereka-mereka yang sakit hati karena Mas Gibran menjadi wakil presiden ataupun yang mendampingi Pak Prabowo. Kita tahu juga ya, Pak Jokowi masih bisa dibilang menolak ya Pak Prabowo ataupun Mas Gibran untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo waktu itu ya kan. Karena belum cukup umur. Tapi kita tahu sendiri kalau Pak Prabowo yang bisa dibilang ngotot ya, pengen sekali kalau Mas Gibran itu menjadi wakilnya Pak Prabowo. Bahkan ada yang saya dengar, kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi, maka Pak Prabowo waktu kemarin itu di Pilpres kemarin tidak akan maju. Kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi, karena menurut beliau ya sia-sia aja gitu ya. Kalau tidak didukung sama Pak Jokowi sia-sia aja, pasti akan kalah juga. Nah, begitulah kira-kira ya kan guys. Tapi ya para purnawirawan yang katanya ya kan, ya ada wacana untuk melengsarkan Gibran lah ya. Waduh, parah lah ya kan. Menganggap Pak Jokowi ini menyodorkan anaknya kepada Pak Prabowo. Ya, bisa dibilang menitipkan anaknya. Pak Jokowi ini menitipkan anaknya kepada Pak Prabowo. Tapi itu fakta yang menyesatkan ya kan. Sekarang kita tahu sendiri ya, kalau Pak Prabowo yang pengen sekali ya kan maju dengan bersama Mas Gibran. Bahkan Pak Prabowo nggak bakalan mau maju lagi sebelum didukung Pak Jokowi. Nah, itu saja lah. Dan Pak Prabowo udah terbuka ya. Bilang, ya saya yang pengen Mas Gibran ataupun Pak Jokowi untuk minta restu lah. Bisa dibilang kayak gitu ya kan. Untuk direstui lah ya Mas Gibran untuk jadi wakilnya Pak Prabowo lah. Yang mereka-mereka nih. Apalagi Egy Sujana. Aduh, Egy Sujana ya kan. Kayaknya keluar-keluar punya ijazah Jokowi palsu. Tapi kayaknya Egy Sujana sendirilah yang mempunyai ijazah palsu ya. Karena ya benar juga ya, kita tidak melihat dia adalah seorang profesor ya kan guys, ahli hukum ya, nggak ada. Nah guys, gimana menurut kalian guys untuk komentar daripada abang kita ya, Bang Oni ya kalau nggak salah ya kan. Mantap ya komentar-komentar Bang Oni ini, sangat respect dan saya sangat gimana ya, kagum sama beliau karena kecerdasan beliau melawan fitnah-fitnah juga ya kan, bagus. Dan sama seperti youtuber-youtuber Nusantara yang lain yang selalu menepis hoax-hoax yang ditujukan kepada pemerintah dan ya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Guys, mungkin sampai di sini untuk video kali ini dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.